Tada! Daddy, I have surprise. What surprise? I have surprise for you. Ask this. What is this? Ask mommy. Thank you. Dibayar. Ask mommy. It's not bad. It's mine. Kirain kamu kasih deh tadi. Ini ada yang absurd deh. Tadi kan gue kasih lihat deretan Presiden Amerika, sejarahnya Presiden Amerika. Tiba-tiba di sini ada nyempil ini. Apakah dia? Kenapa dia bisa nyelip di rombongan Presiden Amerika? Selain Megawati ada Soekarno, Bapak Ke, dan Pak Jokowi. Entah kenapa mereka dijajarkan dengan Presiden Amerika. Apakah mereka pada harap jadi Presiden Amerika juga? Gimana setelah kesan kamu setelah keliling-keliling di situ? Kesan setelah keliling-keliling di Manado, kita kira Bali itu udah santai, mereka lebih santai lagi. Itu sih shock. Terus karena mayoritas Kristen, tiap hari Minggu tuh libur, semuanya libur kecuali mall sama franchise gede lah gitu. Semuanya libur, sampai kaget gini semuanya libur gitu. Padahal kalau di Jakarta, Bali, kota besar lain kayaknya justru hari Minggu tuh hari rame buat orang ke mall orang kerja ya, maksudnya rame untuk usaha kayak rumah makan, kayak apa tuh justru nggak boleh tutup. Nah ini malah semua tutup, hampir semua tutup. Terus di Manado direktorinya kurang. Direktori itu petunjuk arah. Jadi aku juga sadarnya tuh setelah udah ngelakuin itu beberapa kali gitu. Jadi setiap ke suatu tempat, mall kayak apa kayak, pasti aku nanya, toiletnya di mana ya? Nggak ada tuh lambang toilet tuh cewek cowok itu tuh di tempat yang terbuka besar lebar gitu, kayak di lobby mall aja nggak ada gitu, tersembunyi gitu, ketutupan apalah atau apa, pokoknya hampir nggak ada deh, hampir nggak kelihatan gitu. Kalau ada pun nggak kelihatan gitu, rasanya gitu. Terus, jadi kayak mesti hafal gitu, yang udah di situ kayak mesti hafal. Iya. Terus ke beberapa tempat wisata juga, ya itu kita itu tuh Camp James namanya, Camp James. Jadi ada harusnya rumah makan ya. Makan ya? Emang bukan yang buat foto-foto doang ya? Harusnya rumah makan deh, resto.
resto kok. Nah, dia bikin bergaya Amerika lah, Amerika lama. Cowboy. Amerika lama zaman dulu yang koboi-koboi gitu kan, namanya Camp James. Nah, secara desain oke. Tapi begitu masuk kita bingung pesen makanannya di mana. Nggak ada yang ini, pokoknya masuk bayar tiket, dapat kopi. Habis itu udah. Karena hujan juga jadi kita nggak bisa jadi dia kayak ada satu rumah di sini, terus ada satu tempat lagi di sini, terus ada satu tempat lagi di sini. Jadi dari situ ke situ tuh kan outdoor gitu kan, jalannya outdoor. Harusnya Hujan kan, jadi nggak bisa lewat gitu. harusnya sih itu tempat makan, tapi kita nggak tahu Nggak tahu pesan restoran makanannya yang di mana. mana. Iya, nggak tahu restoran yang mana. Jadi kayak lost in. Terus yang aku kesel Semuanya. tuh ya, yang kan udah tahu hujan ya, lu juga kehujanan gitu kan ya. Kenapa nggak bayar karcisnya tuh di tempat yang teduh gitu loh? Jadi ini kan kita dari masuk lurus kanan ini ada yang stall tuker si kopinya itu, terus di situ ada kayak mungkin dapurnya, kitchennya ya, terus di situ kan taman gitu ya, pokoknya outdoor, terus di situ baru kayak main attraction-nya lah si rumah yang berisikan Amerik ini gitu. Ya lu di situ kek atau di sini kek, toh orang nggak masuk pun nggak bisa lihat apa-apa juga, maksudnya. Selama dari jalan pintu masuk ke si tempat yang main attraction ini pun nggak ada apa-apa juga yang lo bisa lihat atau foto gitu kan. Iya. Jadi gue hujan-hujanan suruh bayar, mati gak lu? Gue udah kesel banget. Udah gitu. Basah kali, kenapa udah nggak gitu, tunggu di situ aja sih? Di tempat masuknya nggak inisiatif ya. Kalau kita masuk ada orang yang jagain payung kek, nganter dari mobil ke ini ada sih, tapi kayak clueless gitu kan mereka. Kayak kalau nggak dipanggil, nggak disuruh, bingung gitu, padahal nggak ada orang loh. Ya, atau mungkin bukan tugasnya dia juga, nggak ngerti deh. Mungkin deh. Pokoknya koordinasi itunya masih kurang ya, maksudnya kurang. Kita sebagai orang yang, kita masih orang lokal aja masih bingung gitu loh, apalagi Bagi yang bule, orang beneran yang nggak bule. bisa bahasa. Maksudnya orang asing lah, orang asing. Iya. Kayaknya rasanya yang kurang dari situ itu. Direktori sih. Direktori, kebersihan juga agak Nah, standar kebersihannya beda lebih standar tepatnya. tinggi ya. Apalagi mungkin karena kita udah mensterilkan diri 2 tahun ya. Jadi tuh jomplang banget gitu, parah. Ya selain makanannya harus diakui ya nggak ada lawan sih. Yang enak Maksudnya banget. makanannya oke, asik banget. Makanan enak banget. Cuman lama. Ya, itu juga. Di restoran-restoran tertentu agak lama. Hampir kebanyakan restoran yang mungkin restoran keluarga kali ya lama. Kalau yang franchise gitu kan udah lebih ready. Tapi enggak, gue beli ke yang itu. Fast food. Gue sampai marah-marah tau gak? Beli ice cream aja. Nunggu 5 antrian. Terus antrian sebelum-sebelumnya disebut-sebut. Padahal gue cuma 1 ice cream gitu loh. Lu udah sediain, lu taruh di situ gitu kan. Ini enggak, akhirnya bener gue udah marah-marah. Katanya ini fast food. Fast apa? Gue udah setengah jam di sini. Bener pas dikasih es krim gue udah lumer. Udah lumer ini, berarti kan dia Udah sediain Sediain. gitu, cuman gak di serve aja. Pokoknya Wah, bukan di situ nungguin makanan sih. Wah. emosi juga gitu. Gak heran ya kalau di sana yang laku tuh kayak warung nasi gitu yang udah kayak warung Padang gitu yang tinggal tunjuk-tunjuk aja mau apa. Kalau pesan yang lain sih, aduh, mati lu. Apalagi yang harus dimasak dulu. Aduh, lama deh. Dulu kan gue udah pernah 2 kali ke situ ya, tapi karena nggak muter di Manadonya juga, terus banyakan di rumah, jadi nggak berasa gitu loh. Nah ini kan bener-bener full muter-muter dari mall ke mall gitu, karena nggak ada kerjaan. Terus mesti dia beli apa titip, jadi kita yang muter cari gitu kan, baru kirimin ke dia gitu. Tuh sih shocking. Ya, begitulah. Terus abis kena COVID tuh yang nyebelinnya dia memunculkan penyakit lama yang sudah lama pergi. Jadi gue dulu ada asma, sekarang gara-gara COVID muncul lagi. Dan sampai sekarang belum hilang. Masih suka batuk-batuk, masih napas masih kurang maksimal. Tapi ya harus dipaksa sih. Udah negatif, tapi ya itu. Masih terus sesak napas. Ngomongin pas negatif, pas pulang dong. Udah siap-siap, kita pulang apa? Kita pulang tanggal segini, oke kita pulang ya gitu. Oke, kita pulang. 2 hari sebelum pulang, malamnya, jadi udah mau ini, udah mau PCR. Udah mau PCR ya, besoknya PCR. Si Kis-Kis kan ini kan kita antigen. Kita kan udah 2 kali vaksin antigen doang kan. Nah, PCR. sementara Kis-Kis kan harus PCR.
Nah, pas mau PCR itu Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Pas PCR nggak apa-apa ya dia Nggak apa-apa. PCR sorenya ya. Heeh. Tapi malamnya tiba-tiba dia demam. tiba-tiba demam. Wah, ketar-ketir kan. Wah, ini kalau sampai amit-amit positif nih bisa dibalikin nggak ya duitnya gitu kan. Wah, Iya. gimana nih gitu kan. Wah, bingung gitu kan kita berlima balik. Wah, aduh gimana nih ya. Duh, kalau satu, maka aku tanya, kalau satu yang amit-amit gitu misalnya satu positif gimana? Ya setahu aku udah bisa cuman di-refund. Dia doang Tapi yang dia di-refund. doang yang Jadi di-refund. yang cancel nggak di-refund. Waduh, mateng nih gimana nih gitu kan. Udah Paginya terus panasnya lumayan parah lagi si Kis-Kis. Habis Iya, dikasih sampai obat, sakit kepala soalnya. sampai nangis-nangis. Sampai udah kita kasih paracetamol aja dia masih sakit gitu, masih nangis-nangis gitu. 2 jam 3 jam kemudian baru ngereda kali dia baru tidur. Dia baru tidur 2 jam kemudian gue yang meriang. Waduh, wah. Kan kacau deh. makin pusing kan, gila kalau satu orang doang masih ini terus habis dia gue gitu kan. Besok pagi, terus Wah, besok pagi. paginya itu demam parah. Iya, Wah. paginya parah, terus akhirnya ya hari itu kita harus antigen kan, Kis-Kis 2 hari sebelumnya kan PCR. Nah, cuman paginya hasilnya Kis-Kis keluar. Paginya ya jam 10-an lah, jam 10-an. Dan negatif. Wah, udah Kis-Kis negatif, berarti Kis-Kis aman nih. Gua Dia yakin. baru kena, harusnya aman ya kan? Terus Papinya Michelle Michelle sama barengan sama kamu kan? Oh iya, waktu itu kan si Opa kan barengan sama aku kena. Jadi dari satu keluarga itu gue sama si Opa yang kena. Nah terus akhirnya yang PCR itu Kis-Kis sama angkelnya, kokonya Michelle positif. Jadi tadinya dia mau ikut pulang karena ada kerjaan gitu loh. Jadi mau dibarengin. Ternyata dia positif karena dia baru 1 kali vaksin juga sih. Makin dak-dik-bukder lah kan. Terus abis Kis-Kis udah panas, gua panas, kok gua positif. Jeng. seharian itu Michelle tuh panas, demam, gak enak badan. Tapi ya udah planning gua. Waduh, kalau ini kan nggak bisa yang positif aja yang bisa di-refund. Terus ini gimana ya? Masa kita cancel semuanya? Tapi kalau misalnya Kis-Kis yang nggak boleh jadi gue mikir kalau Kis-Kisnya positif, Michelle positif, ya udahlah gue stay. Ya udah angus-angus lah. Tapi kalau misalnya Kis-Kis positif, Kis-Kis negatif, gue negatif, udah kita balik Michelle belakangan gitu. Kalau Michelle positif juga, ya udah akhirnya agak meriang-meriang, ya periksa juga. Pas periksa, tapi siang-siang itu agak reda ya, agak kuat lah sedikit kamu. Tapi nggak bisa makan. Ya udah pas tes, ya Bismillah gitu. Pas tes, negatif antigennya. Wah, gue pikir langsung, wah aman nih, aman. Pokoknya bisa pulang aja. Pokoknya gitu. bisa pulang karena pikir nggak sakit, pokoknya bisa pulang. Iya, soalnya daripada stuck di sini. Ya jujur aja ya, medis di sini tuh jauh. Nah, medis di Sulut tuh agak jomplang ya dibanding kalau Jakarta, even bandingin Bali. Yang menurut kita Bali aja udah lumayan jomplang gitu sama Jakarta. Tapi ini lebih parah gitu loh. Terus ya udah mendingan kalau ada apa-apa di Jakarta gitu loh. Ya udah pokoknya lolos ya. Untungnya kita lolos, cuman kokonya Michelle doang yang nggak lolos. Positif. Jadi dia langsung masuk diklat. Nah, pas hari itu si Michelle tuh parah loh menggigilnya. Meriang. Sampai yang jadi itu kan udah tahu negatif kan. Jadi minta izin lah pulang gitu ke rumah mami kan. Ya masa izin lah ke yang lain gitu, pulang ya, tapi nggak bisa lama-lama nih gitu kan karena nggak enak badan gitu. Ya udah akhirnya tapi Kis-Kis bilang, aku masih mau main. Ya udahlah, udah Kis-Kis main deh, mami tunggu di mobil gitu kan. Tunggu di mobil tuh udah pakai trainer gitu, udah pakai celana panjang, pakai celana panjang, udah pakai kaos kaki gitu kan. Karena kita nganterin si Opa juga kan, Opa kan tinggalnya di dekat situ. Iya, Opa tinggalnya dekat situ juga. Ya udah, nggak lama kedinginan. Makin kedinginan, wah itu parah tuh sampai udah sampai begini, udah sampai. Iya sampai apa gitu. Ya, waduh. Gawat nih, besok bisa pulang kan nih. Besok pagi ya kan? Siang ya? Siang. Besoknya sore. Besok siang nih, ya kan tapi kan sejarahnya jam 12 kan. Waduh, matang nih gimana nih gitu. Wah kedinginan parah sampai masuk ke kamar gak bisa masuk, dingin banget soalnya makin parah lagi kan. Waduh gimana nih, bilang yaudah,
kamu masuk dulu, kamu tidurin ranjangnya gitu. Oh, nyalain itu apa? Aku iya Shower kan apa segala. panas, iya aku nyalain shower panas, nyalain Air panas. air panas semua nyalain, aku diem di kamar Langsung mandi. masuk masakin air panas buat rendam kaki. Iya udah, Ini, waduh udah suami parah banget. teladannya, aduh, Udah. sayang banget nih. Iya loh, dia masakin air, terus dia, ini peluk air panasnya ya, terus dia cucikin kakiku di Ya gimana sih? Wah, emang harus begitu kan? Iya, sayang. Terus, Siapa sih ini? Rese. Gitu. Terus pokoknya itu deh. Udah kedinginan banget, pokoknya itu aja lama. Mama bilang ini udah selesai semua, kaki udah dari air panas, udah pelok bukan termos itu jak Apa? panas gitu, udah diplokin gitu, masih kedinginan. Aku tuh buat tiduran nih, nggak kuat nih, duduk terus nih takut pingsan gitu kan. Karena kan nggak bisa makan, aku tuh makan muntah tuh yang perjalanan kita itu kan aku muntah banyak. Perjalanan mau PCR tuh, antigen. Oh iya, Muntah di jalanan muntah. Jadi aku buka jendela, wah gitu. Sepanjang itunya kamu nggak siram lagi. Aku udah bilangin siram apa pintunya kena muntah. Kepikiran. Waduh. Udah kepikiran. Mobil belakang tuh udah lihat nih apa ini mabok nih pasti orang depannya habis mabok. Soalnya bener-bener nggak udah ini namanya orang sakit ya, sakitnya bener-bener aku pertama kali sakit separah itu gitu rasanya, panas dingin gitu. Itu udah. Udah. Waktu itu kan aku dapat Avigan kan, jadi ada waktu gue positif itu ada teman-teman sekolah gue kirimin nyari obat karena di situ ya nggak ada lah, susah lah di sini cari. Gue pun sebenarnya di karantina kalau nggak parah cuma dikasih suplemen aja, vitamin, ada dokter sih, ada obat batuk apa segala ada. Cuman kan kalau di Jakarta langsung kasih Avigan ya, wah di situ enggak. Jadi begitu obatnya nyampe itu 3 hari kemudian gue udah sama sekali tidak ada gejala. Itu kemarin juga gejalanya kan, gejala gue cuman sakit gatal doang tenggorokan sama batuk-batuk yang berlanjut ke asma gitu loh. Ya gitu, jadi obatnya nggak gue makan, akhirnya buat Michelle tuh obatnya. Nggak tahu deh bener apa enggak tuh, soalnya bener-bener tiba-tiba meriang kayak gitu kan aneh ya, curiga. Tapi ya negatif ya, thanks God masih negatif. Pulang, nah untungnya juga waktu perjalanan pulang udah nggak sesakit kemarinnya gitu, jadi masih agak nggak enak badan, masih sumeng-sumeng gitu ya, udah nggak demam, masih sakit kepala, tapi untung bisa jalan lah gitu. Jadi tapi suhu kan nggak tinggi ya, jadi kan boleh lewat gitu. Udah boleh lewat, terus aku hajar obat lagi di pesawat. Kayaknya kita kalau balik pas hari sebelumnya nggak bisa balik ya. Balik lah, udah panas dingin gitu bentuknya. Parah deh itu udah pas selimutnya double aku bilang gitu, ini kamu tidurin dulu ya. Jadi dia tidurin ranjangnya supaya hangat. Dia masih di kamar mandi gitu masih. Iya, terus ya udah akhirnya pulang, besokannya masih sakit kepala dikit. Terus 2 hari besoknya lagi baru tuh tes antigen. Negatif juga. Negatif ya. Emang negatif, berarti bukan COVID gitu, cuma sakit aja, nggak tahu sakit apa. Di sini di Jakarta kita balik ke rumah ke kos. Kita ngekos nih, kita kosan. Tuh. Awas kelihatan yang enggak. Kis bobo. Ini kamar kita cuma segini tuh. Udah. Jeroan gue ntar kasih lihat, dia hobi banget nih. Videoin nggak lihat ini nih. Apa-apalah. Kan manusia hidup pakai gitu, pakai jeroan. Gitu. Dan ini rumah kos sebenarnya bokap nyokap gue ada rumah kos lah, kan bokap nyokap gue tuh buka salon, terus ada space lagi dibikin kosan. Nah cuman sejak COVID kosong karena kan pada WFH ya, yang kos di sini banyak kan karyawan, jadi karena pada WFH ya kosong gitu loh. Jadi kita sini, jadi kita balik kosan deh. Jadi ya udah menikmati. Akhirnya kali ini Michelle sudah bisa kembali ke Kelapa Gading. Gimana rasanya? Udah balik Kelapa Gading itu habis demam sakit kepala 2 hari itu mendingan, dites negatif, besokannya kambuh. Kambuh apa perut ya? Perut, wah itu kambuh perut juga sampai. Tapi sebenarnya pikiran enggak kan, cuman mungkin psikologis kali ya, iya, maksudnya bawa sadarnya. Aku udah berusaha enggak, cuman sempet nangis, datang masih nangis, di bawah tuh lagi sopin kis-kis, anaknya tuh nangis gitu. Kenapa? Ingat Conan lah, kan kita lahir, Conan tuh lahir di sini. Oh iya, bulan pertama tuh di sini. Pertama keluar. Oh iya kan aku nggak tahu kamu nangis gitu. kemarin.
Ya udah dibantu nangis, lagi suapin Kis nangis. Jadi disuapin tapi aku jangan di tangan dia gitu kan. Jadi kalau aku nangis kan nangis juga kan. Jadi udah, terus selama tidur sama, jadi nggak bisa tidur kayak kemarin. Nggak bisa tidur kayak kemarin. Jadi aku tidur tuh nonton atau dengerin musik sampai ketiduran. Nggak bisa dikosongin kepalanya gitu. Sekarang udah bisa? Di belakang ini kan, hari belakang ini kan kita sibuk nih, capek jadi bisa. Gitu. Kemarin awal-awal nggak bisa. Gitu. Terus itu kambuh sakit. Wah itu sakitnya juga parah karena biasanya kan kayak gitu. Biasanya kan kalau aku sakit begitu tuh ada stepnya ya. Hari ini sakit pinggang dulu, besok baru sakit pinggang sama perut gitu. Ada stepnya gitu. Itu loh yang waktu itu sempat cerita kan kalau dia ada. Yang sampai aku jadi vegetarian itu. Tapi ternyata nggak ngaruh juga emang dari makanan. Aku kira dari olahraga, nggak ngaruh juga dari olahraga gitu. Kecapean, ternyata nggak ngaruh juga gitu. Nah, emang psikologis. Ternyata emang psikologis kayaknya. Soalnya tiba-tiba gitu sakit banget, langsung tiba-tiba. Waduh mati gunung, sakit banget. Aduh gitu mana nih, terus kamu lagi kemana kemarin ya? Oke dia nggak ada tuh. Abis pas kita kamu pergi, sakit, aku mau kemana gitu sama Kis? Enggak, Kis ada di sini dulu tadinya. Tidur siang, Kis tidur siang pulang. Malamnya kan mau. Malamnya kamu pergi. Cari Peppa Pig itu cari kan. Peppa Pig, dia minta beli Peppa Pig. Nah itu pas Kis pergi, waduh gimana sakit banget nih. Waduh makin gak enak nih, ya udah kira sama muntahin semuanya. Baru mendingan pun masih nyeri, waduh. Wah nggak bisa nih. Ya udah minum hajar obat lagi, baru mendingan. Ini kalau menurut aku jadi psikologis karena udah coba semua. Waktu itu aku pikir gara-gara tenis kan, kita 2 hari main tenis. Ternyata bukan berarti. Tapi tenis kan di Bali. Iya, itu kan sakit besokannya. Iya, tapi psikologis apa maksudnya? Iya nggak tahu psikologis apa. Tapi kan aku pikir tadinya itu, terus sebelumnya lagi sakit waktu di Juanda. Aku kan ngangkat barbel tuh. Nah aku pikir itu juga, makanya habis itu jadi aku udah 4 bulan nih nggak olahraga gara-gara aku pikir sakitnya gara-gara olahraga gitu. Nggak taunya ini makan juga nggak salah ya kan, makan cuma nasi ayam doang siangnya. Terus ya udah tiba-tiba sakit aja gitu ya, berarti emang menurut aku udah nggak ada yang lain. Tapi sekarang udah berapa hari udah enggak kan, udah mendingan. Ya udah, hopefully getting better aja. Paling enggak sekarang kan kalau yang kemarin masih waktu kemarin balik ke sini masih sempat ada sekali ke Gading, tapi di sepanjang jalan dia merem. Nggak merem sih ngeliat handphone. Aku nangis 2 kali yang kejar. Sekali waktu nyuapin Kris, lagi meluk bayiin. Oh ya karena bayiin itu ini kapsternya nyokap yang udah ikut lama banget. Dari adenya Andri masih SD. Iya dari basically dari gue sekolah. Itu udah berapa puluh tahun lalu. Dia kan dia tahu Conan. Jadi pas gue balik pertama, juga pas aku balik dia yang nangis, lebih kejar kali. Ya gue ya jadi pengen nangis karena lihat dia nangis. Maksudnya kan kayak gitu sebenarnya kita pengen hindarin ya. Jadi makanya aku nggak mau balik ke sini karena gitu, di sini sih mama semua yang nggak bisa nahan emosi. Ketemu cuma juga gitu. Tapi mamiku enggak kan, masih karena mami kan ketemunya udah dibilang-bilangin. Iya, aku udah bilangin sih. Udah dibilang-bilangin. Nah, kalau ketemu cuma juga datang-datang nangis, kejar sampai si Sari sama Ko Fendi bilang, udah udah dibilangin ya Mi, udah ya. Kalau ibu-ibu kan nggak bisa lebih tahan emosi. Ngeliat gue ada, nah ini kemarin juga. Ya itulah cerita kita di Manado selama bulan Februari. Gue ya Februari tahun 2022. Aku udah prepare bawa kamera, bawa ini, nggak bikin apa-apa juga, nggak mood bikin apa-apa, pokoknya berantakan semua deh. Ke Manado cita-citanya mau gimana, bayangannya kayak gimana, tapi berantakan semua. Akhirnya baru bikin sekarang. Setelah kemarin ini karantina. Setelah sebulan, itulah cerita kita sebulan. Ya, sebulan lah, 27 ke 22, hampir sebulan. Ya udah, begitulah pengalaman kita ke Manado sekeluarga besar. Oke, see you. Bye.